Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3101, Harapan Terakhir Ye Junlin. Mereka akan mati tertawa. Kelompok orang ini adalah lelucon bagi mereka. Setelah 7 pengambil keputusan berlutut, mereka berteriak, "Kau tahu." Bang bang bang. Orang-orang ini mulai bersujud satu persatu. Untuk sesaat, ada suara gemuruh di pulau itu. Aku bersumpah untuk menghilangkan kebencian apapun terhadap Hydra, atau aku akan memukul 5 guntur setiap hari. Aku bersumpah untuk mematuhi perintah Hydra di masa depan dan memperlakukan Hydra sebagai orang tuaku. Aku tidak akan pernah membalas dendam. Untuk bersujud dan bersumpah. Semua martabat yang tersisa hilang. Hahaha. Konyol. Lihat aku membunuh orang tua dan kerabat mereka. Bukan saja mereka tidak membalas dendam untuk kita, mereka bahkan berlutut dan bersujud kepada kita, dan bersumpah untuk melepaskan kebencian mereka. Tampaknya sangat bagus untuk terikat dengan kerajaan beruang perang sekarang. Tidak perlu bersembunyi dan bersembunyi seperti dulu. Betapa baiknya sekarang, bahkan musuh tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian, mata mereka tertuju pada lebih dari 7.000 orang yang dipimpin oleh No. 8. Apa? Apakah kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin membalas dendam? Tanya kepala Hydra. Berlututlah untuk kalian. Itu tidak mungkin. Tunggu sampai mati. Kita pasti akan membalas dendam. No. 8 memandang lebih dari 7.000 orang di belakangnya dan meraung. Sudah waktunya untuk membalas dendam, saudara-saudara. Hydra tertawa sambil tersenyum. Bagus sekali. Kamu ke-8. Cepatlah berlutut. Kamu sedang mencari kematian. Tidak mungkin bagimu untuk membalas dendam. Mereka yang tahu urusan saat ini adalah pahlawan. 7 pengambil keputusan segera berteriak. Haha, sampah. Nomor 8 mencibir. Selama kamu membunuh semua orang yang ingin membalas dendam, aku akan mengampunimu hari ini. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Pemimpin kedua Hydra tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Dia ingin melihat kelompok orang ini saling membunuh. Setelah pemimpin lain memahami niat mereka, mereka juga tertawa dan berkata, "Ya, untuk menunjukkan bahwa Anda berada di kamp pertempuran yang sama dengan Hydra. Bunuh semua orang pendendam di depan Anda. 5.000 dewa kita segera mulai. Mulai hitung mundur. 10. Para pemimpin Hydra tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk memikirkannya, dan mulai menghitung mundur secara langsung. 8 dan 7 pengambil keputusan tidak mengharapkan ini berakhir. 5, 4, bunuh. Melihat waktu hitung mundur semakin dekat, 7 pengambil keputusan segera memerintahkan. Pengkhianat ini telah membunuh orang-orang yang dipimpin oleh No. 8. Bunuh. Temukan Hydra untuk balas dendam. No. 8 dan yang lainnya masih bertekad untuk membunuh Super Hydra tanpa memperdulikan nyawa mereka. Hanya saja terlalu banyak orang yang menghalangi bagian depan. 7 pembuat keputusan memimpin puluhan ribu orang untuk membunuh. Maaf saudara-saudara, kami harus membunuhmu untuk bertahan hidup. Sebuah pembantaian dimulai. Hydra tidak hanya melihat mereka saling membunuh. Banyak dewa juga dikirim untuk membantu mereka. Segera orang-orang di sisi ke-8 jatuh satu persatu. Sesaat kemudian, hanya 8 yang tersisa. Dia terluka dan hampir jatuh. Dia menatap mantan rekannya. Wajahnya penuh kesuraman, dan matanya penuh kebencian. Jangan khawatir, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Seseorang akan membalas dendam untukmu. Kamu dan Hydra semua akan mati. Teriak nomor 8. Siapa yang masih memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam kita? Para pemimpin utama Hydra tertawa terbahak-bahak. Aku ingat, Ye Junlin akan membalas dendam untukmu. Ketika racun putrinya dihilangkan, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Teriak No. 8. Bahkan, dia juga mencari kenyamanan. Saya hanya bisa memikirkan Ye Junlin. Dan menaruh semua harapan pada Ye Junlin.
Ye Junlin, kamu harus membalas dendam. Hahaha. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa. Bagaimana bisa Ye Junlin membalas dendam sendirian? Itu hanya gila. Bab 3102, tidak bisa dibandingkan dengan Ye Junlin. Belum lagi 100.000 dewa mendukung mereka. 5.000 dewa ini ada di sini, dan mereka berjalan menyamping di seluruh dunia. Bagaimana bisa seorang Ye Junlin membunuh mereka? Pembalasan dendam. Itu lelucon. Turunkan. Ye Junlin bersembunyi sekarang, dan dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dan kami keluar kali ini untuk mencari Ye Junlin untuk menyelesaikan akun. Hanya saja belum ada jejaknya. Sudah lama bersembunyi, dan dia masih ingin membalas dendam. Mendengar ini, lelaki tua itu berkedut dengan ganas. Ini adalah harapan terakhirnya. Namun, beberapa pemimpin Hydra terus berkata, sejujurnya, organisasi balas dendam Anda yang terdiri dari 180.000 orang adalah sampah. Tidak ada bedanya dengan memelihara sekelompok babi bodoh di kandang babi. Mendengar pelecehan itu, orang-orang ini marah dalam hati mereka. Tetapi tidak ada cara. Kamu 180.000 orang tidak sebaik Ye Junlin sendirian. Setidaknya Ye Junlin membalas dendam dan membunuh 3 pemimpin kami dan lebih dari selusin anggota. Hydra melaporkan balas dendam Ye Junlin. Boom. Ini adalah baut dari biru untuk organisasi ini. Ya. Ada 180.000 dari mereka. Akibatnya, balas dendam Hydra gagal sekalipun, apalagi membunuh 1 orang. Ye Junlin telah membunuh lebih dari 20 anggota Hydra, termasuk 3 pemimpin. Malu. Sayang sekali. Hahaha. Nomor 8 langsung tertawa. Apa yang 180.000 orang gagal lakukan, Ye Junlin melakukannya sendiri. 7 pengambil keputusan tampak luar biasa. Mereka adalah sampah. 180.000 orang tidak bisa dibandingkan dengan Ye Junlin saja. Begitu juga yang lain. Dan 5 orang yang mengundang Ye Junlin memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka menghina Ye Junlin sebagai pengecut karena tidak berani membalas dendam. Akibatnya, Ye Junlin telah membunuh lebih dari 20 orang sekarang. Dan sekarang mereka tidak hanya tidak berani membalas dendam, tetapi juga berlutut dan bersujud kepada orang lain. Kontras. Mereka tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Aku yakin benar. Ye Junlin pasti akan membalas dendam untukmu. Teriak No. 8. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar sebelum dia meninggal. Setelah dia selesai berbicara, dia membanting keras ke tanah. 7 pembuat keputusan dan yang lainnya melihat pemandangan itu dengan mata yang kompleks. Semua sahabat yang berpikiran balas dendam ini semuanya terbunuh. Tapi Ye Junlin bersembunyi sekarang. Kita tidak bisa menemukannya. Begitu kita menemukannya, kita pasti akan menyingkirkannya. Tentu saja kita perlahan akan menyiksanya. Biarkan dia melihat seberapa kuat kekuatan kita, sekali. Pembunuhan seksual itu tidak menyenangkan. Jadi begitu kamu mengetahui tentang Ye Junlin, beritahu kami. Jangan lakukan sendiri. Beberapa kepala Hydra memerintahkan. Tugas selanjutnya adalah mencegah Ye Junlin mendetoksifikasi putrinya. Yang terbaik adalah kita dapat mengetahui di mana Ye Junlin bersembunyi. Setelah kalian memiliki 2 hati, kami akan membantai kalian semua. Akhirnya, Hydra pergi dengan 5.000 dewa. Meninggalkan pulau yang berantakan. Ketujuh pengambil keputusan segera mulai mencuci otak semua orang. Lihat. Betapa kuatnya Hydra. Jika kita tidak menyerah, semua orang akan mati. Orang tua itu dan yang lainnya juga telah melihat nasib mereka. Balas dendam. Kami memilih untuk bertahan dan bertahan hidup. Yang harus kami lakukan adalah bertahan. Dan kami bahkan tidak dapat menjamin kelangsungan hidup. Bagaimana kami bisa membalas dendam? 7 pengambil keputusan sangat cerdas. Dan dengan beberapa kata, mereka menghilangkan keraguan semua orang. Apakah kamu mengerti sekarang? Selama kita menargetkan Ye Junlin, Hydra akan melepaskan kita. Mereka akan sangat senang. Jika kita tidak mengincar Ye Junlin,
Semua orang akan mati hari ini. Menemukan Ye Junlin, dan kemudian menemukan cara untuk menargetkannya. Dimengerti. Organisasi ini memiliki tujuan yang jelas. Untuk bertahan hidup, perlu untuk menargetkan Ye Junlin. Bab 3103. Jika dia ingin membunuh, dia bisa melakukan kapan saja. Tidak ada yang menyangka. Organisasi sebesar itu telah berubah dari berurusan dengan Hydra menjadi berurusan dengan Ye Junlin. Menyerah kepada musuh-musuh mereka. Dr. Dark ragu-ragu lagi dan memberitahu Ye Junlin berita itu. Penelitian Ye Junlin tentang kunci rahasia telah mencapai tahap kritis. Dia berteriak tidak sabar. Ayo jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tuan Ye baru saja memiliki kesempatan besar. 6 pemimpin dan anggota kunci Hydra telah keluar dari kerajaan beruang perang. Mereka hanya memiliki 5.000 dewa bersama mereka. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbaik untuk bertanya padamu. Tidak akan pernah ada lagi kesempatan seperti ini di masa depan. Dr. Dark tampak cemas. 5.000 dewa mungkin benar-benar dewa paling sedikit di sekitar mereka. Begitu mereka kembali ke kerajaan Zanxiong, akan ada 100.000 dewa untuk melindungi mereka. Untuk membunuh mereka, sekarang jelas merupakan waktu terbaik. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia harus memberitahu Ye Junlin bahwa dia mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Hydra. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Ye Junlin fokus mempelajari kunci rahasia, dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Oh, mereka berani lari keluar. Ya, ada 5.000 dewa di sekitar, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Mungkin kali ini. Inilah kesempatanmu." Dr. Dark berulang kali menekankan hal ini. Ye Junlin selalu mempelajari kunci rahasia. Tidak mungkin. Saya masih meneliti metode membuka kunci rahasia. Saya tidak punya waktu. Anggap saja mereka beruntung. Biarkan mereka pergi. Dan setelah itu detoksifikasi Junjun. Pergi ke kerajaan Zanxiong dan bunuh mereka secara langsung. Ye Junlin berkata dengan ringan. Seolah-olah dia sedang menggambarkan kehidupan rumah tangga. Saya tidak punya waktu untuk pergi karena saya sibuk. Oke. Mereka beruntung. Dokter gelap itu tersenyum tak berdaya. Dia tidak mempertanyakan kekuatan Ye Junlin. Ye Junlin sangat kuat. Tetapi ada terlalu banyak dewa di kerajaan beruang perang. Setidaknya 100.000. Konsumsi dapat membunuh orang. Dia khawatir tentang ini. Namun, penelitian Ye Junlin tentang kunci Tianji telah mencapai tahap kritis. Selain itu, kepala Hydra bukanlah masalah besar. Bukannya dia tidak bisa membunuh. Dia bisa membunuh kapan saja dia mau. Biarkan mereka hidup sedikit lebih lama sekarang. Dia bisa membunuh mereka kapan saja. Anda tidak perlu membunuh saat ini. Semua orang berpikir waktunya sama untuk Ye Junlin. Dia akan membunuh. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak pernah muncul. Setelah Hydra dengan arogan mengelilingi dunia dengan 5.000 dewa, ia kembali ke negara beruang perang. Mereka hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku ketika aku menggantung di depan matamu. Semua musuh Hydra hanya bisa menggaruk giginya karena marah. Hal ini membuat 7 pengambil keputusan organisasi balas dendam Hydra dan 5 orang yang telah mengundang Ye Junlin untuk mencibir. Ye Junlin ini masih tidak bersama kita. Setidaknya kita akan menghadapinya. Tapi jangan bicara tentang balas dendam, anak ini. Saya takut seperti kura-kura. Karena mereka melakukan kesalahan. Mereka sekarang dengan panik mencari kenyamanan. Targetnya ada pada Ye Junlin. Selama Ye Junlin tidak keluar untuk membalas dendam, mereka akan punya alasan untuk tertawa. Menjadi referensi bagi mereka untuk menghibur diri. Selanjutnya, kita masih harus menargetkan Ye Junlin secara rahasia, dan kita tidak bisa melakukannya secara terbuka dan jujur. Sejauh ini, Ye Junlin belum mengetahui bahwa kita menghancurkan catatan pertukaran darah. Apakah Anda menipu dia dengan teratai salju berusia 100.000 tahun? Hahaha. Semua orang tertawa. Untuk menyenangkan Hydra,
Kita harus melakukan ini. Ya, semakin banyak kamu bermain dengan Ye Junlin, semakin bahagia mereka. Semakin aman kita. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa mereka sudah menjadi sasaran Ye Junlin? Ye Junlin tahu apa yang telah mereka lakukan. Hanya mereka sendiri yang tidak memahaminya. Dan setelah Hydra kembali kali ini, mereka menerima tugas besar. Bab 3104, Rencana Dewa Super. Rencana pembangunan Dewa Kerajaan Zanxiong. Meskipun dipimpin oleh Hydra, ada juga tim di Kerajaan Zanxiong. Siberia Star memiliki tim khusus, termasuk teknologi modern, penyihir, dan sebagainya. Mereka telah bekerja dengan Hydra untuk membuat kumpulan dewa untuk kerajaan beruang perang. Baru-baru ini, tim Siberian Star menemukan fenomena mengejutkan. Akar dewa dan non-dewa sama sekali berbeda. Oleh karena itu, penelitian mereka sampai pada kesimpulan bahwa tulang akar sangat baik untuk menyerap lebih banyak aura dan mengubahnya menjadi penggunaan, seperti memperkuat esensi, darah, tulang dan sebagainya. Itu bukan dewa. Dia tidak memiliki tulang punggung seperti itu. Tidak peduli bagaimana mereka dan rencana Hydra berjalan, itu tidak akan berhasil. Penelitian menemukan bahwa tulang akar para dewa juga berbeda. Atas dasar ini, perlu juga dibedakan antara yang baik dan yang sangat baik. Tulang akar yang sangat baik mengubah dan menyerap aura lebih efisien. Dalam istilah awam, dia dapat dengan mudah mengubah energi spiritual yang diserap menjadi kekuatan dan mencapai efektivitas tempur yang lebih tinggi. Apalagi dengan beberapa metode dan latihan kuno, kekuatannya bahkan lebih besar. Bahkan, mereka perlahan menyadari esensi dari menyerap energi spiritual, yaitu tulang roh akar roh yang dikatakan Zenmoshi. Ini hanya dasar dari kultivasi mereka. Dengan akar dan tulang spiritual seperti itu, mereka dapat melakukan kultivasi mereka. Kalau tidak, Anda tidak bisa masuk. Jadi tim Siberian Star menemukan hasil penelitian yang luar biasa ini. Mereka ingin melaksanakan rencana yang berani dan terpisah di antara lebih dari 100.000 dewa, untuk menciptakan dewa super. Itu adalah untuk mengubah atau memperbaiki tulang akar berdasarkan dewa untuk mencapai keadaan terbaik, dan sepenuhnya menciptakan kelompok keberadaan yang berada di atas dewa, yang disebut dewa super. Rencana ini sebenarnya sangat sulit, tetapi tim segera memanggil Hydra untuk mempelajarinya bersama. Faktanya, ide mereka sudah ada di Departemen Sihir Kota, untuk mengubah tulang akar. Metode umum di divisi supresi adalah menggunakan ramuan obat atau latihan untuk berubah. Atau gunakan beberapa metode yang sangat ganas untuk menggali tulang akar dari beberapa binatang buas yang menakutkan dan mentransplantasikannya ke diri mereka sendiri untuk memperkuat akar mereka. Jika ini murni tentang tulang akar binatang itu pasti lebih kuat daripada manusia. Secara khusus, beberapa binatang buas yang kuat bahkan lebih kuat. Ketika tulang akar mereka ditransplantasikan ke tubuh manusia, itu akan menjadi perubahan yang menantang surga. Ada juga metode yang lebih kejam, yaitu menggali akar dan tulang spiritual teratas orang lain dan mentransplantasikannya ke dalam diri sendiri. Namun, pendekatan ini jarang digunakan. Bahkan jika Zenmoshi telah mendengarnya berkali-kali, tidak ada yang benar-benar menggunakannya. Mengapa Anda mengatakan bahwa kerajaan beruang perang adalah yang pertama dalam daftar kekuatan? Mereka tidak hanya memiliki dewa paling banyak, mereka juga memiliki ide-ide yang maju. Ketika kekuatan lain berpikir tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk menciptakan dewa, mereka telah mampu menjelaskan dengan sempurna kelahiran para dewa, dan telah menemukan rahasia para dewa untuk lebih menciptakan dewa-dewa super. Dan mereka memiliki cukup dewa untuk menjalankan eksperimen mereka. Ini adalah negara beruang perang. Jika Zenmoshi tahu tentang penelitian kerajaan beruang perang, dia tidak akan bisa tidak memujinya. Bagaimanapun, ini adalah starter. Penelitian ke esensi. Itu benar-benar membuka pintu kultivasi. Faktanya, seni bela diri dan penelitian teknologi adalah hal yang sama. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Bukankah ini baru saja diteliti bersama?
Setelah Hydra kembali, untuk sementara tidak mungkin keluar. Mereka juga semakin tergila-gila pada penelitian. Belum lagi jumlah dewa, ada juga kelahiran dewa super. Saat ini, diperkirakan begitu dewa super muncul, setidaknya satu musuh akan mampu mengalahkan ratusan dewa, yang tidak terbayangkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengguncang mereka. Semua akan berlutut di depan mereka saat itu. Dan setelah beberapa penelitian di pihak Ye Junlin, akhirnya berakhir. Bab 3105, Para Dewa. Karena Ye Junlin adalah orang awam dalam operasi organ, tidak mungkin baginya untuk belajar secara menyeluruh. Dan mekanismenya sangat misterius. Tanpa seorang guru profesional yang menonton, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun bagi Ye Junlin untuk belajar secara menyeluruh. Itulah kecepatan jenius. Oleh karena itu, Ye Junlin menggunakan metode pengecualian. Hilangkan dengan satu atau lain cara. Sekarang, puluhan ribu cara telah dikesampingkan, dan hanya 100 yang tersisa. Selain itu, Ye Junlin yakin bahwa di antara ratusan metode membuka kunci ini, pasti ada solusi untuk kotak ajaib. Dalam sebulan, ia akan dapat membuka kunci rahasia kotak mesin. Karena kecepatannya tidak secepat sebelumnya, itu karena metode membuka kunci secara kasar dikesampingkan sebelumnya. Tapi ada 100 lebih. Anda harus turun ke setiap detail. Hati-hati sampai ekstrim. Karena kunci rahasia, selama Anda gagal membukanya, kotak itu akan langsung hancur sendiri. Ye Junlin tidak berpikir dia telah menghabiskan begitu banyak waktu, dan dia akan gagal saat itu. Jadi butuh waktu sebulan. Hanya dia yang bisa memastikan bahwa membuka kunci rahasia itu benar. Dia juga bernafas lega sekarang, istirahat sebentar, dan kemudian bekerja keras untuk sertifikasi selama sebulan. Ketika Anda sedang beristirahat, lihatlah bagaimana Junjun lakukan. Lagi pula, aku sudah lama tidak melihat keadaan Junjun. Bahkan jika dia sudah memecahkan setengah dari racunnya. Ketika Ye Junlin melihat Junjun, dia akan ketakutan. Sumber daya yang telah menumpuk di pegunungan sebelumnya, sekarang hilang. Apa situasinya? Pikiran pertama Ye Junlin, apakah tempat ini dirampok? Tidak baik. Tetapi setelah bergegas, dia menemukan bahwa Junjun aman dan sehat. Dia sebenarnya sedang berlatih. Mempraktikkan ciptaannya sendiri. Dikatakan oleh laboratorium dewa bahwa itu mirip dengan teknik pelatihan ki legendaris dari pesulap. Dia mampu menggunakan semua elemen alam antara langit dan bumi. Bahan-bahan surgawi dan harta duniawi ini, serta kristal energi spiritual, adalah semua yang bisa dia serap. Oleh karena itu, dia menyerap unsur-unsur ini selama kultivasinya. Inilah alasan mengapa Ye Junlin mengumpulkan banyak sumber daya dan menghilang. Ngomong-ngomong, racun. Ye Junlin tiba-tiba bertanya-tanya apakah Junjun mungkin diracuni karena latihannya. Itu masalah. Ye Junlin bergegas untuk memeriksa, dan menemukan fenomena yang mengejutkan. Racun dalam tubuh Junjun tidak berubah atau berkurang. Tapi tidak hanya tidak ada racun, tetapi beberapa racun sebenarnya digunakan oleh latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun. Artinya, Junjunsu menggunakan racun di tubuhnya untuk berkultivasi. Menjadi bagian dari latihannya. Jika ini berlangsung lama, mungkin semua racun dapat diterapkan oleh latihan Junjun. Latihan yang dibuat sendiri oleh Junjun menggunakan semua elemen alam semesta, dan itu benar-benar menakjubkan. Bahkan racun dapat diserap dan digunakan. Teknik pemurnian ki memang menakutkan. Namun meski begitu, racunnya terlalu kuat. Racun yang bisa digunakan Junjun sedikit, yang bisa diabaikan. Maka racunnya masih perlu dipecahkan. Selama racun itu ada di tubuh Junjun sesaat, maka Ye Junlin pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Junjun selamat, dan Ye Junlin lega. Dia masih meminta orang untuk bertanya tentang perubahan hari ini. Identitas Yan Zhangsheng dan kekuatan di belakangnya masih diselidiki. Tidak ada perubahan besar di War Eagle Nation tentu saja. Agen Black Hawk datang ke berita bahwa kekuatan di belakang mereka sudah memperkuat kekuatan Biro Sky Shield dan seluruh War Eagle Nation.
Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin untuk saat ini. Dia bahkan tidak peduli. Adapun gerakan besar kerajaan Hydra dan War Bear, Ye Junlin tercengang. Hah? Rencana Dewa Super? Tanya Ye Junlin. Menurut berita, ada perbedaan di antara para dewa. Tetapi rencana Dewa Super Kerajaan Beruang Perang kali ini adalah untuk benar-benar membedakan poin ini. Yaitu, dewa di antara para dewa. Kekuatan tempur. Setidaknya 100 musuh. Dr. Dark berkata dengan penuh semangat. Bab 3106. Dalam 1 bulan, kunci rahasia harus kebuka. Dia juga menghela nafas. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa kita melewatkan kesempatan terbaik sebelumnya. Ya, meskipun hanya ada 5.000 dewa di sekitar Hydra saat itu. Tapi itu adalah kesempatan terbaik. Kita akan berurusan dengan Jiu nanti. Jika kamu memiliki kepala ular, akan sulit untuk naik ke langit. Aku tidak bisa tidak berurusan dengan lebih dari 100.000 dewa. Aku juga harus menghadapi dewa super yang merupakan musuh ribuan. Hampir mustahil untuk membunuh seekor Hydra. Dark Doctor juga mengangguk. Bukannya aku tidak percaya Ye Junlin. Itu karena kemajuan dan perubahan lawan terlalu cepat. Hanya mengerikan. Dewa Ye Junlin bisa membunuh. Tapi bagaimana dengan superhero? Bagaimana jika ada satu atau lebih yang sebanding dengan Ye Junlin? Saat ini, rencana dewa super mereka adalah menciptakan eksistensi super yang dapat mengalahkan semua dewa. Bukankah seperti itu Ye Junlin? Dalam kasus mereka membuatnya bekerja. Ye Junlin tidak memiliki keuntungan sama sekali. Ini akan menjadi yang paling mematikan. Hanya saja Ye Junlin tidak peduli. Tetapi sebaliknya dia menantikan dan bersemangat. Dewa super, kan? Bagus. Seharusnya seperti ini. Lebih banyak dewa. Lebih kuat. Ini seperti satu musuh. 10.000. Pikirku akan membosankan berurusan dengan Hydra pada waktu itu. Tapi kali ini lebih menyenangkan. Kurasa aku bisa membunuhnya dengan senang hati. Semuanya. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Ye Junlin. Sekarang kerajaan beruang perang telah menjadi begitu kuat. Apakah itu masih meremehkan? Tidak memperhatikan sama sekali. Bukannya mereka tidak percaya pada kekuatan Ye Junlin. Perkiraan mereka tentang kekuatan Ye Junlin adalah bahwa ia dapat berurusan dengan puluhan ribu dewa, atau puluhan ribu dewa. Sebaliknya, adalah mungkin untuk menyingkirkan Hydra bahkan melawan kerajaan Zanxiong. Lagi pula, kerajaan Zanxiong tidak mungkin mengirim semua dewa untuk memblokir Ye Junlin sekaligus, kan? Ye Junlin menyingkirkan puluhan ribu orang. Diperkirakan dia akan menanggungnya. Tidak perlu berjuang sampai akhir. Setelah terungkap bahwa ada 100.000 dewa di kerajaan Zanxiong, mereka masih percaya bahwa Ye Junlin bisa melakukannya. Tapi sekarang para dewa super punya rencana. Kerajaan beruang perang bertujuan untuk menciptakan eksistensi yang sebanding dengan kekuatan tempur Ye Junlin. Jika Anda membangun satu, atau beberapa yang dekat, maka Ye Junlin akan selesai. Belum lagi membuat grup. Dalam hal ini, Ye Junlin masih bisa meremehkannya. Tentu saja tidak ada yang akan mempercayai mereka. Tapi mari kita detoksifikasi semuanya dulu. Tuan Ye, divisi penindasan iblis yang Anda jelaskan mungkin sudah muncul. Kami menemukan bahwa ada pria kuat di banyak daerah terlarang di Daxia yang menambang bahan-bahan alami dan harta bumi dan menggali kristal energi spiritual. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya lolos di bawah hidung kita. Dan kami juga mendengar bahwa alasan mengapa mereka hanya menembak sekarang adalah untuk menunggu harta alam ini matang dan kristal aura mengembun. Kristal aura disebut batu roh oleh mereka. Aku mendengar bahwa banyak makhluk seperti itu telah memilih orang dengan akar dan tulang spiritual, yang kita sebut dewa. Meskipun Jiao Tianyu diberi tugas lain, dia masih bertemu orang-orang dari divisi setan kota. Jika dia pernah bertemu Zen Moshi sebelumnya, Ye Junlin akan bertindak sekarang. Tapi sekarang dia punya harapan, dan dia bisa melakukannya sendiri. Maka tidak perlu penyihir kota untuk saat ini. Ye Junlin tersenyum dan berkata, itu tidak penting lagi.
Saya akan membicarakannya setelah saya mendetoksifikasi Junjun. Kami akan menyelesaikan akun satu per satu. Bahaya kalau begitu. Aku harap kamu bisa membantu. Aku akan menunggu akhir retretku. Ye Junlin telah memutuskan untuk melakukan retret terakhir. Tapi saat ini, Tuan Ye ada di sini. Mereka mengaku sebagai organisasi balas dendam Hydra dan ingin bertemu denganmu. Dewa jahat Woyun datang. Hah, mereka. Baiklah, biarkan mereka masuk. Ye Junlin tersenyum. Bab 3107, kami berlutut dan memohon padamu. Baru saja, Dokter Gelap memberitahunya bahwa Hydra menemukan mereka dengan 5.000 dewa, tetapi kemudian pergi. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi Hydra pergi dengan 5.000 dewa, dan jika kelompok orang ini tidak mati, ada masalah. Ini adalah orang yang membalaskan dendam Hydra menurut sifat brutal Hydra. Bagaimana mereka bisa bertahan? Hanya ada satu alasan bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka membelot dan menjadi antek Hydra. Namun, kami akan melihat Anda secara detail. Lihat apa yang akan mereka lakukan. Haruskah itu menipu sumber dayanya sendiri? Terakhir kali itu adalah penipuan yang diam-diam. Kali ini adalah penipuan yang jujur. Setelah analisis sederhana oleh Ye Junlin dengan santai menganalisis pikiran sekelompok orang ini. Baru tahu hampir. Tapi dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kelompok itu. Memikirkan apa? Ye Junlin berkata kepada Dokter Gelap, Tua Hitam, pergi dan siapkan sejumlah sumber daya. Saya akan menunggu mereka untuk menipu. Tidak, datang dan ambil. Dokter Gelap segera mengatur untuk menyembunyikan batch sumber daya untuk datang, dan tempat itu menumpuk lagi. Tak lama kemudian, kelimanya datang lagi. Kali ini mereka tampak malu dan compang-camping. Dan masih banyak luka di tubuh, dan darah masih mengalir. Sepertinya itu adalah pertempuran. Tuan Ye jahat, yang besar buruk. Kami diserang. Beberapa orang terhuyung-huyung ke Ye Junlin. Ye Junlin pura-pura bertanya, ada apa? Ada apa dengan kalian semua? Itu Hydra. Mereka memimpin 5.000 dewa untuk menyerang kita. Organisasi kita telah mengorbankan hampir puluhan ribu orang. Jika kita tidak meninggalkan cara untuk menyelamatkan hidup kita, diperkirakan seluruh pasukan akan dimusnahkan. Keluar. Kelompok Hydra ini kau bajingan. Kami bersumpah akan membalaskan dendamnya sampai mati. Beberapa orang memiliki kemampuan akting yang terbaik, dan mereka menyatakan kebencian mereka pada Hydra secara ekstrim. Mungkin karena mereka tidak berbagi langit dengan Hydra. Kau mati atau aku mati. Beberapa orang terus bertindak lagi. Kami sedang mengembangkan organisasi yang kuat untuk membalas dendam pada Hydra, dan itu selalu terjadi. Kami belum membalas dendam untuk saat ini. Kami sabar, dan kami akan membalas dendam setelahnya. Kita memperkuat diri kita sendiri. Hanya saja kita mengabaikan masalah. Jika kita tidak mencari Hydra, Hydra akan menemukan kita juga. Kami pikir kami aman. Tapi ternyata tidak. Tangan mereka. Untuk menutupi retret kita, untuk membalas dendam bagi kita untuk mempertahankan kekuatan kita. Mereka semua berkorban. Aktingnya sangat bagus. Ye Junlin dan yang lainnya harus menganggapnya serius. Ye Junlin akan percaya jika dia tidak tahu bahwa ini bukan sekelompok burung yang baik. Pertunjukan itu membuat saya meneteskan air mata dan tersentuh. Dan orang-orang ini juga sengaja menyembunyikan nafas mereka. Mereka jelas dewa. Dia juga sengaja menyembunyikan napasnya. Tapi Ye Junlin mengetahuinya hanya dengan merasakannya. Orang-orang ini adalah dewa. Tampaknya organisasi. Atas nama balas dendam Hydra, mereka melakukan banyak hal baik untuk diri mereka sendiri. Sialan. Hydra. Ye Junlin juga mengepalkan tinjunya erat-erat dan menemani mereka berakting. Setelah pertempuran ini, Tuan Ye, kami telah menderita kerugian besar. Kami tidak hanya akan mengembangkan kekuatan kami dengan cara yang lebih rendah, tetapi juga memasukkan lebih banyak kekuatan tempur seperti Anda. Sudah dekat. Kamu harus berjanji. Kami berlutut dan memohon. Kali ini,
Kelompok itu mengubah taktik mereka. Dia bahkan harus berlutut dan memohon pada Ye Junlin. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ye Junlin dengan sengaja menunjukkan ekspresi malu. Ini, saya. Tuan Ye, kami tahu bahwa Anda ingin mendetoksifikasi putri Anda, dan Anda tidak punya waktu untuk khawatir tentang hal-hal lain. Hal lain, kami hanya meminta Anda untuk membalas Hydra Contribute. Kami mengatakannya dengan jelas. Bisakah Tuan Ye mensponsori kami sedikit sumber daya? Bab 3108. Beli uang kehidupan. Mereka semua melihat gunungan sumber daya di belakang mereka. Tapi Tuan Ye, Anda bisa memberikannya atau tidak? Jika Anda memiliki sumber daya yang cukup, silakan berbagi sedikit dengan kami. Organisasi kami sangat membutuhkan sumber daya untuk membalas Hydra. Kami telah menderita terlalu banyak. Ya, Tuan. Kamu, tolong bantu kami. Kami tidak akan menculikmu secara moral. Demi kami dianiaya oleh Hydra, bantu kami. Kami membutuhkan sumber daya untuk menyingkirkan Hydra. Menjadi luar biasa. Aku percaya. Semua orang yang hadir akan percaya. Ye Junlin bahkan tidak bisa membantu tetapi memuji mereka. Benar-benar bergerak. Ye Junlin ragu-ragu dan berkata lagi dan lagi. Karena kamu mencari Hydra untuk membalas dendam, maka aku harus membantumu. Ye Junlin menunjuk ke pegunungan sumber daya di belakang dan berkata, tidak sedikit. Semua sumber daya di sini, pindah pergi. Benarkah? Kelimanya bertanya dengan gugup, menahan ekstasi di hati mereka. Tentu saja. Lebih cepat lebih baik. Cepat dan bergerak. Aku akan melakukan bagianku untuk membalas Hydra. Kata Ye Junlin. Oke, kita akan menghubungi seseorang untuk segera pindah. Kelimanya hampir melompat. Kemudian berterima kasih kepada Ye Junlin dengan berbagai cara, dan bertindak dengan berbagai cara. Segera setelah itu, organisasi mengirim alat transportasi. Semua sumber daya yang menumpuk di pegunungan telah dihapus. Sebelum pergi, kelimanya berkata kepada Ye Junlin, Tuan Ye, tunggu saja kabar baik kami. Kami pasti akan berhasil membalas dendam. Oke, aku akan menunggumu. Ye Junlin berpura-pura menantikannya. Setelah melihat orang-orang ini pergi, Dokter Gelap segera berkata, Tuan Ye, apakah ini sepadan? Semua orang dapat melihat bahwa mereka adalah pembohong. Untuk memenangkan simpati Anda dan menipu Anda untuk sumber daya. Anda telah bertindak dengan mereka sepanjang waktu, tetapi saya tidak berpikir ada baiknya memberi mereka begitu banyak sumber daya. Ah, ya, saya pikir itu juga tidak sepadan. Ini kerugian besar bagi kelompok anjing ini. Meskipun sumber daya tidak berharga bagi Ye Junlin, Anda bisa memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Tapi itu tidak layak untuk orang-orang ini. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, ini sepadan. Mengapa tidak sepadan? Ah, ini membuat semua orang tercengang. Ye Junlin menjelaskan, sumber daya ini memang bernilai tinggi, tetapi hanya dengan enggan menggunakannya untuk membeli nyawa mereka. Ketika saya membunuh mereka, itu bukan tanpa alasan. Saya memberi mereka semua uang untuk membeli hidup mereka terlebih dahulu. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka mengambil sumber daya untuk apa-apa, tentu saja itu tidak layak. Tapi mereka akan mati. Ini berarti bahwa jika Anda mengambil sumber daya, Anda harus mengambil hidup Anda untuk mengimbanginya. Sumber daya Ye Junlin tidak begitu mudah digunakan, dan dia harus membayar dengan nyawanya untuk mengimbanginya. Dalam sebulan, aku akan pergi ke mereka dan mengambil nyawaku. Ye Junlin mengeluarkan cabang mati yang ditipu oleh sekelompok orang. Setelah Ye Junlin menyelesaikan ini, dia segera mundur untuk mempelajari kunci rahasia. Dia akan keluar dalam sebulan. Dan kelompok orang ini yang pergi. Gadis di antara 5. No. 33. Tertawa langsung. Keledai bodoh Ye Junlin. Aku benar-benar tertawa sampai mati. Apakah kamu menipu begitu banyak sumber daya dengan cara ini? Hahaha. Itu benar-benar terlalu bodoh. Saya pikir itu terlalu melamun. Jadi ini dia.
Apakah saya cukup berakting? Nomor 29 juga setuju. Pada tanggal 23, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Junlin, aku khawatir kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa kami berbohong kepadamu lagi, kan? Kamu sangat tertipu. Terakhir kali kami berbohong kepadamu dengan kedok 100.000 teratai salju berusia tahun. Kami terlalu berhati-hati. Itu terlalu berhati-hati. Aku harus lebih banyak berbohong padamu. Ye Junlin, kami berbohong padamu kali ini. Hahaha. Aku berbohong padamu sebelum aku bisa menangis. Idiot. Kamu Ye Junlin benar-benar idiot. Sangat mudah untuk menipuku sampai aku sendiri tidak percaya. Bab 3109, bodoh sampai ekstrem. Mereka sangat senang karena telah menipu Ye Junlin. Ye Junlin menjadi kebencian besar di hati mereka. Mereka bertindak santai, dan mereka mendapat begitu banyak sumber daya. Sumber daya kali ini puluhan kali lipat dari yang terakhir kali. Sumber daya yang luar biasa. Kali ini organisasi mereka akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Dan para dewa akan menerobos ribuan dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Sumber daya terakhir kali cukup bagi mereka untuk berubah sebanyak itu. Sekarang begitu banyak sumber daya, lepas landas langsung. Ketika mereka kembali ke markas baru dengan sumber daya, tempat itu mendidih. Semua tidak bisa dipercaya. Mereka hanya pergi untuk mencobanya untuk melihat apakah mereka bisa menipu sumber daya Ye Junlin. Hasilnya pun tak terduga, bukan hanya tertipu. Dan juga menipu gunung sumber daya. Aku sangat ingin tertawa. Dengan IQ seperti Ye Junlin, bagaimana dengan memperlakukan putrinya? Jangan pernah memikirkannya seumur hidupmu. Apakah kamu masih ingin membalas dendam pada Hydra sendirian? IQ saja yang akan hancur. Saya tertipu 2 kali oleh kami, dan tidak ada respon sama sekali. Konyol. Saya tertipu sekali. Mungkin ceroboh dan ceroboh. Bisakah Anda ditipu 2 kali? Kali ini, saya tertipu tanpa konten teknis. Maka itu hanya bisa menunjukkan bahwa Ye Junlin itu bodoh. Poin kuncinya adalah bahwa penipuan yang terbuka dan jujur ini, tidak hanya dia tidak menyadarinya, tetapi juga mengirim begitu banyak sumber daya. Kegilaan. Bodoh sampai ekstrem. Siapa yang tidak tertawa? Secara khusus, 5 orang yang mengundang Ye Junlin penuh dengan rasa pencapaian. Mereka sekali lagi menipu kepala Ye Junlin. Bagaimana tidak sombong? Perasaan memainkan Ye Junlin di telapak tangannya terlalu indah. Aku menantikan Ye Junlin sekarang mengetahui bahwa kita berbohong padanya 2 kali. Seperti apa wajah dia setelah menghancurkan catatan pertukaran darah. Dia pantas mendapatkannya. Siapapun yang menyuruhnya untuk tidak bergabung dengan kita akan menderita sesuai akhir seperti itu. 7 pembuat keputusan mencibir. Karena mereka menipu Ye Junlin, biarkan mereka keluar dari kabut sepenuhnya. Ngomong-ngomong, beritahu Hydra segera tentang ini. Hanya saja kami menemukan Ye Junlin dan berbohong padanya untuk mendapatkan sumber daya. Mari kita lihat apakah mereka ingin menyusahkan Ye Junlin. Segera setelah itu, Hydra, sejauh Siberia, menerima berita itu. Hanya saja setengah dari mereka berencana untuk membuat dewa buatan, dan setengah lainnya berencana untuk membuat dewa super. Jika Anda ingin berurusan dengan Ye Junlin, itu tidak mungkin. Namun, mereka masih senang melihat Ye Junlin ditipu begitu parah. Mereka punya rencana. Ketika rencana dewa super selesai, mereka akan membawa beberapa dewa super untuk berjalan menyamping di luar, termasuk membalas dendam untuk Ye Junlin. Masih ada 1 bulan lagi, dan gelombang pertama proyek dewa super akan selesai. Semua orang di Hydra juga menantikan 1 bulan kemudian. Saya harus mengatakan bahwa tim Siberia Star juga sangat kuat. Mereka telah meletakkan dasar dari rencana dewa super. Hydra dapat beroperasi secara langsung. Mendengar bahwa Hydra tidak bisa datang, semua orang merasa sedikit menyesal. Tapi mereka masih ingin menipu Ye Junlin lagi. Lagi pula Ye Junlin terlalu mudah untuk ditipu. Siapa yang tidak mau? Semuanya. Datang dan pikirkan untukku. Bagaimana aku bisa menipu Ye Junlin?
lebih dan lebih lagi selanjutnya. Sebaliknya, dia berpikir tentang cara menipu sumber daya Ye Junlin. Untuk bulan berikutnya, Ye Junlin telah mundur untuk mempelajari metode kunci rahasia. Dewa jahat awan api dan yang lainnya telah menyelidiki kekuatan misterius dan identitas Dokter Jenius. Setiap orang masih memiliki pembagian kerja yang jelas. Tapi dalam sebulan, di era serba cepat ini, banyak hal yang akan terjadi. Bab 3110, kunci kotak rahasia dibuka. Misalnya, kekuatan di belakang negara elang perang telah memperkuat kekuatan tempur Biro Perisai Langit dan institusi utama negara elang perang. Bahkan tanpa dukungan kekuatan di belakangnya, War Eagle Nation saat ini masih bisa bergulat dengan kekuatan teratas kecuali War Bear Nation. Hanya saja pembunuh yang mereka cari belum ditemukan. Seperti perubahan musim panas. Tentu saja, divisi Tenjin berkembang pesat, dan jumlah serta kekuatan tempurnya berkembang pesat. Terutama setelah 5 Qinglong menjadi dewa, kemajuan mereka terlalu cepat. Tentu saja, itu juga membutuhkan banyak sumber daya, tetapi dengan Ye Junlin di sana, sumber daya mereka tidak kurang. Dan divisi Tenshin memberikan prioritas pada sumber daya kepada mereka. Sedemikian rupa sehingga Qinglong 5 dengan cepat melampaui kekuatan Marsekal Muda Tianzi yang terkuat. Marsekal Muda Tianzi juga sangat tidak berdaya tentang hal ini. Sama sekali tidak ada cara. Setelah 5 orang ini memasuki para dewa, seolah-olah mereka telah membuka harta tubuh mereka, dan kecepatan peningkatan mereka seperti terbang. Itu karena kelima orang ini memiliki akar dan tulang spiritual yang sangat baik. Itu tidak ada bandingannya dengan orang lain. Sebelum penyerapan energi spiritual, keunggulan mereka tidak dapat tercermin. Sekarang keunggulan tulang akar mereka yang luar biasa tercermin. Baru saja lepas landas. Dan kelimanya juga menemukan rahasia yang mengejutkan. Mereka berlima bergabung untuk mencapai efek yang lebih besar dari 5. Pemahaman diam-diam yang luar biasa dan harmoni. Itu dapat memaksimalkan kekuatan 5 orang dan mengintegrasikan mereka bersama-sama, yang akan menggandakan efeknya. 5 orang saling melengkapi. Kelimanya bersama-sama tidak terkalahkan. Adapun mengapa 5 orang bisa lebih kuat bersama-sama, bangsa beruang perang benar-benar menemukan sesuatu. Mereka menemukan bahwa beberapa tulang akar saling melengkapi. Jika tulang akar ini digabungkan dalam beberapa cara, keberadaan yang lebih kuat dapat dibuat. Namun, karena kinerja mereka yang luar biasa, 5 orang Qinglong telah lama menjadi sasaran. Setelah sekian lama, kemunculan Zenmoshi bukan lagi rahasia. Tidak lagi hanya segelintir anak muda. Kali ini, orang-orang tua dari divisi setan kota juga muncul. Tampaknya memetik beberapa bibit dengan akar dan tulang spiritual. Qinglong dan yang lainnya tampil sangat baik, tentu saja mereka menjadi sasaran. Bahkan rumah Tianzi muncul. Guru surgawi dari rumah guru surgawi menarik pergerakan gunung dan tsunami di tempat itu dengan energi spiritual yang kaya. Mereka juga dapat mengatur formasi. Tetapi formasi ini harus diaktifkan dengan sejumlah besar kristal aura. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang masih meningkat, dan rencana dewa super juga berjalan dengan baik. Gelombang pertama dewa super muncul, yang ditingkatkan dari 1 bulan menjadi 25 hari. Bahkan dikatakan bahwa dewa super telah muncul. Dan organisasi balas dendam Hydra tidak menganggur. Saya datang ke Ye Junlin 4 kali dalam sebulan. Setiap kali saya sangat membutuhkan sumber daya, dan juga berbagai akting. Adapun Dr. Dark, mereka memiliki penjelasan Ye Junlin dan menyiapkan sumber daya bagi mereka untuk bekerja sama dengan mereka dalam berakting. Kelompok orang miskin tidak tahu, dan mereka selalu berpikir bahwa mereka telah menipu Ye Junlin. Dia menipu 6 kali sebelum dan sesudah. Ye Junlin bahkan tidak menyadarinya. Dan dengan rela menyerahkan sumber daya kepada mereka lagi dan lagi. Nama bodoh Ye Junlin tersebar di mana-mana. Di permukaan, mereka berteriak satu persatu Tuan Ye, tetapi di balik layar mereka semua memarahi Ye Junlin karena idiot. Dan Ye Junlin dan otak dewa juga akan segera berakhir. Sebulan telah berlalu, dan masih ada 3 hari lagi.
Hanya ada 5 cara untuk membuka kunci rahasia sebelum Ye Junlin dan mereka berdua. Kecualikan 4. Atau pilih yang benar satu per satu. Dapat diselesaikan. Kemenangan sudah di depan mata. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, Ye Junlin mengesampingkan 4 cara untuk membuka kunci rahasia. Ambil metode buka kunci rahasia terakhir untuk membuka kunci kotak jebakan. Akhirnya kotak saklar dibuka. Sukses. Akhirnya kita berhasil. Seru otak dewa. Jika Ye Junlin meneteskan air mata. Detoksifikasi putri saya begitu lama akhirnya akan segera berakhir. Bagaimana Anda tidak bersemangat? Bersambung.